Keseharian masyarakat suku Huaulu atau sering juga disebut suku kepala merah tidak lepas dari relasi alam, manusia, dan leluhur. Sebagai entitas adat, mereka mengekspresikannya dalam berbagai macam tradisi. Salah satu tradisi yang masih diikuti oleh masyarakat Huaulu yaitu adalah Cidako. Nah, karena prosesnya ini masih panjang, jadi kita mau mempersiapkan kulit kayu. Saya bersama dengan bapak-bapak ini mau mencari kulit kayu. Cidako merupakan prosesi yang biasa digelar suku Huaulu sebagai wujud syukur atas berbagai pencapaian warga adat. Sebelum acara digelar, mereka akan mempersiapkannya secara bergotong royong. Salah satu yang dipersiapkan dalam sebuah upacara adat adalah baju dari kulit kayu. Tidak sembarang pohon dapat dimanfaatkan kulit kayunya untuk dijadikan baju. Nah, ini dia yang akan dijadikan kulit kayu. Ini namanya pohonnya harunoam. Harunoam. Jadi memang ini nggak terlalu besar ternyata. Tapi dari satu pohon ini bisa dipakai sampai 3 baju. Pohon harunoam dikenal juga sebagai jabon putih. Kulitnya cukup lunak sehingga seratnya dapat dimanfaatkan untuk baju. Boleh kasih putus. Nah, ternyata kulitnya itu nggak terlalu tebal. Tapi ini sudah termasuk kulit? Ya, sudah kulit. Oh, yang diambil luarnya? Hampir di dalamnya yang ini. Di dalam ini dibuang. Nah, untuk yang dipakai nanti itu bagian dalamnya ini. Tapi untuk yang di luarnya ini bakal dibersihkan nantinya. Ya, dia tersangkut. Berhasil cuma tersangkut saja nih. Mau kasih potong. Setelah pohon ditebang, cabang dan kulit terluar mulai dibersihkan. Jadi untuk membuat menjadi sebuah baju nanti itu memang semua harus prosesnya dilakukan oleh Bapak adat. Hanya untuk menebangnya saja itu boleh, yang lain boleh ikut ya Bapak ya. Jadi yang lain boleh ikut, cuman untuk proses pengolahannya nanti yang dilakukan oleh Bapak adat. Kulit yang diambil memanjang mengikuti batang pohon. Memang harus tipis ya Bapak ya? Iya. Oh, dan memang harus tipis ini. Nanti masih harus dibuat proses yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai jadi baju. Dan uniknya, ketika nanti sudah kering, dia itu warnanya tuh mirip banget sama ini. Bener-bener putih. Kulit kayu yang dimanfaatkan sebagai bahan baju hanya bagian dalam yang halus dan lunak. Cuma ngelupas narik ini kulitnya aja tuh satisfying banget kayak mainan. Tuh. Nah, ini dia yang akan dipakai nanti. Nah, ini sekarang Bapak adat lagi memukul-mukul atau menumbuk kulit kayunya. Nah, ini fungsinya supaya memiliki tekstur yang bagus dan tidak mudah robek. Jadi ketika nanti dipakai untuk menjadi baju, itu lebih awet tahan lama. Semakin ditumbuk, serat kulit kayu semakin lebar dan lentur. Setelah dipukul-pukul teksturnya jadi seperti ini. Jadi mulai lentur. Jadi ketika nanti sudah mulai lentur seperti ini, akan mudah digunakannya. Bisa menyesuaikan dengan bentuk tubuh. Setelah ditumbuk, serat kulit kayu masih harus dipukul menggunakan alat khusus. Nah, tadi setelah pakai pemukul yang besar ini, lalu dilanjutkan dengan yang pakai yang kecil ini, namanya nibong. Untuk memberikan motif pada kulitnya nanti seperti ini jadinya nih. Nih. Ada garis-garisnya. Ini sudah jadi Om ya? Ya, sudah jadi.
Nah, ini kulit kayunya sudah jadi, kita mau bawa pulang untuk dilakukan proses penjemuran. Selanjutnya, serat kulit kayu kami bawa menuju kampung untuk dijemur terlebih dahulu. Proses penjemuran ini membutuhkan waktu selama 1 hari, nah, tapi tergantung juga dengan mataharinya. Jadi kalau mataharinya lagi cerah-cerah, itu biasa 1 hari sudah cukup. Acara adat Cidako menjadi momen penting bagi masyarakat Huaulu. Kali ini saya bersama dengan ibu dan kakak akan bersiap untuk mencari kenari yang nantinya akan dibawa di acara tradisi. Selain membuat baju, masyarakat Huaulu juga mempersiapkan hasil kebun untuk persembahan. Salah satunya buah kenari. Nah ini ternyata kita masih harus naik ke atas buat dapat kenarinya. Ditanam tumpang sari, pohon kenari tumbuh di antara jenis pohon lainnya. Nah di samping saya nih pohon kenarinya kelihatan besar banget karena memang ini ditanamnya dari generasi-generasi sebelumnya. Dan akhirnya masih bisa dimanfaatkan sampai sekarang. Kenari hanya dimanfaatkan bijinya saja. Kesulitannya mencari kenari itu kayak gini nih. Jadi memang harus cari-cari di bawah. Dan dia tuh kadang tertutup sama daun-daun jadi nggak kelihatan. Makanya tuh harus dikorek-korek. Ah, Ibu ini betul? Betul. Ini dia buah kenarinya. Akhirnya saya bisa dapat nih. Kenari termasuk tanaman endemik Indonesia bagian timur. Pohon ini banyak tersebar di daerah Sulawesi hingga Maluku. Nah, jadi dia itu memang bentuknya tuh besar seperti ini. Dan juga di dalamnya tuh baru kelihatan bijinya. Dalam buahnya warnanya kuning. Dan nanti akan diambil itu bagian bijinya. Kebun kenari yang kami datangi terletak di dataran tinggi. Kontur tanahnya tidak rata, sehingga menyulitkan kami dalam mencarinya. Tapi karena memang ini di kemiringan, ini memang harus berhati-hati. Apalagi kalau habis hujan kayak gini, ini barusan hujan jadi basah banget nih. Ini memang harus berhati-hati. Sepertinya kesulitan yang saya hadapi tidak dirasakan oleh ibu-ibu yang lain. Nah, karena sudah terbiasa, ibu sama kakak itu dia nggak pakai alas apapun, langsung tuh kakinya nyeker gitu doang. Karena emang udah biasa jadi tambah nggak licin Bu kalau nggak pakai sandal. Peralatan yang biasa mereka pakai saat mencari buah kenari adalah saloy. Ini sekarang saya mau coba saloi atau keranjangnya. Boleh diratain. Dikasih rata dulu. Jatuh. Ini bagaimana Ibu? Terus kasih di kepala? Iya. Begini saja kah? Iya, bagus saja. Ini karena isinya cuma sedikit, jadi nggak terlalu terasa nih beratnya. Nggak tahu kalau nanti udah isinya udah mulai banyak nih, biasanya kalau penuh, aduh ini pasti kepala-kepala udah gini-gini. Udah jatuh ke belakang ini Ibu. Warga Huaulu sudah biasa menggunakan saloy. Bagi mereka, saloy semakin mempermudah gerakan tangan karena tidak harus dipegang. Beda lagi nggak? Ah, ini dia biji kenarinya. Warnanya putih bersih banget nih. Kita mau icip. Nah, teksturnya tuh juga lebih lembut dibanding kacang-kacang biasanya. Bentuk dan rasa biji kenari hampir mirip dengan kacang almond. Selain itu, teksturnya renyah saat digigit. Nah, ini kenarinya sudah cukup dan setelah ini kita akan olah untuk menjadi uha atau kue khas Huaulu. Tapi untuk melengkapinya kita membutuhkan daun sagu dan setelah ini kita mau cari daun sagunya. Persiapan lain yang kami lakukan untuk upacara adat adalah mencari daun sagu. Untungnya, sebagai tanaman pokok pengganti padi, daun sagu cukup mudah diperoleh di sekitar kampung. Nah, jadi nggak cuma para lelaki saja, ini para wanita-wanitanya itu juga sudah terbiasa buat mengambil-ambil daun sagu. Jadi karena memang daun sagu ini tuh masih ada duri-durinya nih di samping tuh. Aduh, dari tadi udah kena tangan saya.
Nah, jadi supaya tidak melukai dan karena memang nanti akan dipakai untuk dibungkus, bungkus makanannya jadi harus dihilangkan dulu. Sebagai bahan pembungkus, daun sagu yang kami ambil tidak perlu banyak, hanya secukupnya Ditarik saja. sampai habis. Ya, pokoknya Dan ini akhirnya sudah selesai mencari daun sagunya dan kita mau kembali lagi ke desa. Bermukim dalam kawasan dan kampung yang sama, warga Huaulu biasa hidup bergotong royong, termasuk dalam persiapan menjelang upacara adat Cidako. Nah, ini ibu-ibunya sudah sibuk masing-masing sesuai dengan tugasnya. Dan saya lagi buka kenari. Tuh, dicongkel-congkel untuk jadi kue uha nantinya. Kue uha merupakan kudapan khas suku Huaulu. Meski bahan yang digunakan sangat sederhana, membuat kue uha ternyata cukup memakan waktu dan tenaga. Ini cara buka kenarinya tuh cukup dipukul atau pakai parang sampai dia terpecah. Nah, ini tapi sayangnya ini busuk nih. Jadi nggak bisa dipakai. Kita ambil yang lain. Susah utuhnya. Salah satu kesulitan membuat kue uha adalah memisahkan biji kenari dari cangkangnya. Nih, ini punya saya nih nggak bisa utuh. Bukanya harusnya tuh kayak gini. Harus penuh kayak gini jadi bagus. Mungkin karena butuh keahlian yang khusus ya. Dan harus sering-sering jadi baru bisa utuh. Selain mengolah kue uha, perempuan lain juga sibuk mempersiapkan hidangan lain. Nah, jadi ini semuanya adalah hasil kebun yang dibawa. Lalu diolah di sini bersama-sama. Lalu nanti akan diserahkan di acara Cidako. Setelah biji kenari terkumpul, selanjutnya siap disatukan dengan adonan sagu. Nah, ini biji kenari dan juga sagunya sudah dijadikan satu. Nah, sekarang kita mau siap-siap buat bungkus. Ayo ibu, kita bungkus ibu. Nah, ini saya sudah jadi satu. Selanjutnya, bungkusan kue uha kami bakar terlebih dahulu. Nah, ini sekarang uhanya lagi dibakar. Ini kemungkinan membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit sampai dia benar-benar matang. Aroma wangi yang keluar dari pembakaran menjadi tanda kue uha sudah matang dan siap diangkat. Ibu, saya coba satu boleh ya? Iya. Ini dia kue uhanya udah mateng. Saya mau cobain. Pengen tahu rasanya gimana? Udah matang. Nah, ini kayak dia kenyal-kenyal. Terus karena ada kacang kenarinya, itu jadi ada rasa-rasa crunchy-nya. Tapi kalau rasanya sih nggak terlalu ada rasa yang gimana-gimana. Cuma ada sedikit rasa manis. Selain kue uha, perpaduan sagu dan biji kenari banyak dijumpai di daerah Maluku. Ini kue uha ini tuh kue tradisional milik suku Huaulu. Dan ini merupakan makanan wajib ada ketika acara adat. Keras sekali Bapak. Nah, ini sekarang saya sedang melakukan kahwa, tari-tarian yang diiringi dengan nyanyian.